Yang penting gue dari awal garis besarnya udah tahu kita serius komitmen, mau punya anak, sampai gue memutuskan untuk berhenti minum, berhenti ya segala-gala, karena gue mikirnya biar panjang umur, sehat segala macam, gue jalanin hidup sama dia. Ya udah gitu aja bisa nemenin sih. anak sampai tua. Hai Mi, Hai Tan, hai Militan. part 2 nih Masih soal di sini. pernikahan dini atau pernikahan muda Ya, nih jadinya. pernikahan apa Kita nih? setujunya sama apa? Pernikahan dini atau pernikahan muda? Pernikahan apa tuh? Obrolan ini maksudnya. Pikir keras. Pernikahan muda lah. Pernikahan muda ya. Emang Kalau bedanya apa sih pernikahan dini sama pernikahan muda? Pernikahan ini kayaknya terlalu beresiko ya. Iya, Karena penafsiran gue mengenai pernikahan dini itu adalah nikah yang orang baru ketemu, terus langsung nikah. Kan Oke. kalau gue sih mikir ininya gini loh, kalau kita pacaran Kalau belum ada muda komitmen. bisa matang ya, kalau dini banyak risikonya ya. Iya, kalau dini banyak. Oh, ada dini itu dinanya. maksudnya ada Terlalu sebabnya gitu, terlalu cepat. Sangat menggebu-gebu cinta, Iya. nikah, Entah cerai. dijodoh- kan banyak tuh, ada Berarti yang nggak setuju dijodohin. taruh ya? Masuk. Setuju nggak taruh, guys? Ya ini setuju aja, balik lagi ke pribadi masing-masing kalau masalah itu ya. Kalau masalah itu balik lagi masing-masing. Cuma kalau gue sendiri ditanya kayak gitu, kalau pernikahan dini itu kalau kita pacaran aja gitu ya, kita belum ada nikah nih, pacaran. Atau di tengah jalan nggak cocok, lu mau putus mau apa? Kayaknya resikonya sedikit kan. Yes. Tinggal putus. Nggak ada yang rugi, paling rugi ya duit jajan, traktir, nonton gitu-gitu. Tapi tak balikin aja. Kalau nikah, kalau lu tahu di tengah jalan niatnya Nggak cocok. gue mau pacaran aja, jadi nikah dulu, terus pacarannya ini, tahu namanya orang pacaran gimana sih, ada yang ribut, ada yang gini. Yes. Kalau lu sampai ada kecelek dikit, tentunya malah mungkin tahu gini gue pacaran dulu, tahu gini yang dirugiin bukan diri lu sendiri, keluarga keluarga desa, iya, benar. apalagi yang totonya udah keburu punya anak duluan. Iya. Ya. Nah seru nih untuk membahas yang punya anak duluan. Jadi tuh banyak sekarang orang yang tekdung Jadi lala anaknya ada dulu. duluan baru orang tua. Iya, orang tuanya aja belum lahir, anaknya udah ada duluan. Itu gimana sih? Sob? Bingung juga gue kalau masalah kayak Jadi yang bapaknya yang mana? Iya, bapaknya siapa? Aku siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Aku siapa? Enggak serius tadi gimana? Kalau bahas yang hamil luar nikah ya guys ya. kok jadi bahas hamil di luar nikah? Kenapa? Itu kebanyakan orang yang nikah muda atau nikah dini atau apalah itu namanya karena tekdung lala. Udah nggak usah munafik bahas itu, pasti banyak yang nikah muda karena itu. Karena seceluk dua celup jadi, ya kan? Kalau menurut gue sih karena gue nggak gimana ya, gue tetap menyalahkan ini sih sistem pendidikan kita yang seks edukasi itu kan soalnya nggak Tabu banget. tabu Iya. jadi nggak dikasih tahu tuh, maksudnya kalau misalnya lo udah mens, lo udah mimpi basah, terus lo berhubungan lo bisa hamil gitu. Nah itu terus apa namanya, kita tuh masih yang kayak Tabu. Iya, Misalnya kayak nonton ngomonginnya. adegan cipokan gitu ya, cium-ciuman bibir-bibir gitu ya, lidah. Ntar anak itu sosok nggak lihat atau orang tuanya ganti yang kayak gitu. Menurut gue ya nggak apa-apa kalau udah dewasa kayak ABG, lihat adegan Dikasih cipokan tahu, iya, itu maksudnya ciuman, iya, kasih tahu aja. iya. Padahal kalau belajar kayak gitu kan jadi tahu ya, mesti dikeluarin di dalam apa dikeluarin di luar kan? Iya. Ilmunya Ilmunya keluarin di dalam apa keluarin di luar. Di luar negeri atau Di luar negeri apa di dalam negeri kan nggak tahu. Bukan maksud Kalau di luar negeri pakai tisu atau apa? gembel. Apa mau di Maksudnya kalau dari awal dikasih tahu loh, begitu si anak nih udah masuk masa balik gitu misalnya, Nina kamu tuh punya resiko gitu. Yes. Kalau misalnya kamu pacaran terus aneh-aneh, terus kamu bisa hamil gitu. Nah itu sih kalau menurut gue malah arahnya langsung hamil gitu ya. Karena guys dari ciuman dulu. Enggak, soalnya itu tuh kan apa namanya, harusnya secara harafiah atau secara literature harus bener gitu ngomongnya. Kalau kamu habis mens, kalau kamu udah akil balik, kalau kamu aneh-aneh, kamu akan ambil Iya. aneh-anehnya apa? Padahal aneh-anehnya apa, dia cuma misalkan ngomong sendiri depan kaca, itu kan aneh kan?
ngomong di depan kaca atau ngomong sama batu Tapi aneh kan, tapi coba ngorek-ngorek sampah siang-siang tuh Mungkin ini agak sedikit ketabuan masih ke bawah kita yang jelas gue ternyata masih tabu banget ya karena generasi kita ini masih agak tabu karena atas kita kayak kakek nenek orang tua kita masih agak tabu guys, makanya kita harus Ya udah. memutus rantai tabu ini. ini militan masih ada yang ditakut-takutin nggak ya sama orang tuanya yang bilang nanti kalau kamu ciuman kamu hamil loh, masih ada nggak sih? Iya, guys. Kan militan sekarang nanya militan Oh, sekarang. Coba para militan komen deh, komen Enggak, ya. tapi gua dulu sampai kalau misalnya gua tuh dulu korban itu cuci otak mak gue. takut-takutan nih, takut-takutan. Kamu kalau deket-deket laki nanti hamil loh gitu. Jadi itu gue tuh kayak takut iya. Sampai akhirnya gue belajar biologi. Oh, kalau mau hamil baru. Hubungan dulu ya. Ada juga yang berenang sama cowok ntar hamil. Oh, berenang bareng cowok hamil itu sperma masuk lewat mana guys? Ini kan menyelip-nyelip ke celana mungkin atau gimana? Kita jadi kemana-mana deh. Coba tapi gue sih maksudnya gini. Iya benar, gue juga nggak setuju tuh yang kenal bentar terus habis itu nikah gitu ya, karena ngelihat beberapa orang teman kita juga ada yang bernasib kurang beruntung gitu maksudnya, Iya. karena nggak kenal Walaupun nggak sama semua ya. Iya walaupun nggak semua, Walaupun tidak ya semua. dari 10 orang yang bertahan 2 lah berarti kan 8 gugur Tapi semua. banyak banget kalau di lingkungan sekitar teman-teman gue nih, banyak banget mereka yang nikah muda karena tekdung lalala, akhirnya karena udah terlanjur hamil harus dinikahin karena hamil. Mereka nikah sebentar, setahun 2 tahun tuh pasti pisah. Itu banyak banget, hampir 70% teman-teman gue yang kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika Kalau dia dari- hamil nggak boleh nikah sebenarnya. Ya gimana nggak sih? Tadi kamu bilang apa tuh? Iya Yang sih, kalau ini, dilihat dari setiap segi Ramadan potong agama, nih, mantap. dari segi agama sih yang setahu gue nih ya, walaupun gue bukan ahli agama ya, cuma Iya. sedikit doang tahu karena gue punya anak cewek, jadi gue punya bekal satu omongan ini. Jadi kalau misalkan memang sampai amit-amit kebobolan gitu, sebenarnya dalam hukum agama gue nih itu haram nikah saat hamil itu. Jadi mesti nunggu lahir dulu tuh anak, Yes. baru dinikahin secara sah. Menurut agama ya. Kalau misalkan gua ada salah-salah, cek aja di Google. Tapi kasihan dong kalau gitu, nanti kan pas anaknya lahir dia nggak punya status bapak terus segala macam. Itu maksudnya dalam arti secara ini ya, secara legal di Legal, mungkin akte ya kayak surat gitu-gitu. lahir gitu ya, karena kan harus ada buku Berarti nikah. Heeh. Karena itu kan mungkin maksudnya itu kan biar orang lebih hati-hati dalam berbuat. Mungkin semua kan tatanan agama tuh sebenarnya udah ada arahnya kemana. Arahnya kemana, kenapa nggak boleh Apa yang nggak kita menikah pikirin lagi dulu, hamil. udah dipikirin sebenarnya. Tapi kalau cowok tuh memandang pernikahan tuh sekompleks itu juga nggak sih? Iya, sekompleks Maksudnya itu nggak sih? Cowok lo waktu mau nikah, kamu waktu mau nikahin apa yang kamu bayangin? Nih soalnya ceritanya nih, lo udah pernah dengar ceritanya belum? Jadi Ges itu nikahin gue nggak bilang nego sama gue dulu. Jadi dia ngelamar gue ke bapak gue, tuh langsung ke bapak gue nggak nanya ke gue dulu. Terus Jadi suatu Emang benernya gitu kan? jadi, main ke rumah dia. jadi gue tuh nggak tahu, jadi dia main ke rumah gue biasa aja, main biasa. Terus pas mau pulang, aku mau pulang dong gitu, ya udah pamit sama papa. Terus tiba-tiba dia ngomong sama bapak gue, Om, saya mau nikahin Intan gitu. Terus gue nggak dikasih tahu. Terus mama yang keluar dari kamar. Gimana anak gue dilamar gitu mak gue dari kamar tidur. terus akhirnya gimana tuh? Ya makanya gue juga nggak ngerti dia mikirnya apa gitu ya, maksudnya Coba, waktu itu tuh kamu katakan. nyiapinnya apa gitu, mesti udah nyiapin apa atau gimana gitu mesti. Siapa yang nikahin. Aku secara mental kan emang ya maksudnya ya alhamdulillah berpengalaman. Adik banyak. Adik banyak ngurusin secara mental kuat gitu ibaratnya. Yes, orang mental kuat Secara ya mental sih. kuat ya. Jadi ya ngerasa siap aja gitu. Terus kalau mau ngelamar kan di dalam agama juga kan mintanya sama bapaknya gitu, ya udah. Ya, tapi kan masa nggak kode-kode dulu nggak apa? Kan udah sebelumnya, tapi nggak ngasih tahu sih pas momen itu mau nikahin. Itu maksud gue. sebelumnya udah pernah ngomong sama orang tua gua gitu, terus ngomong sama Intan juga rencana mau nikah kan waktu itu kan. Tapi nggak kan nggak ngasih tahu nggak kapan mau kan ya nggak ngasih tahu kapan. Jadi gue masih yang kayak mungkin setahun lagi, 2 tahun Setahun lagi, lagi. Yang 3 penting tahun mau nikah lagi sama gitu. dia nih, Iya. ibaratnya gitu ya. Oh nih mau serius nih gitu, maksudnya hubungannya mau serius gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya dia tuh tiba-tiba itu tiba-tiba ngelamar gitu Gue juga ya. nggak ngerti. Iya, minta aja udah langsung todong orang tuanya. Segitunya ekstrim kan. Berarti kalau dari sudut pandang cowok mungkin kalau merasa mentalnya udah cukup, Iya, kamu berarti psikologisnya nyiapin udah mental oke tuh gitu ngerasa ya? mental udah cukup. Tapi finansial waktu itu belum terlalu sih. Udah kerjaan, udah ada kerjaan. Kalau finansial mungkin dia berserah aja pada Allah. Ada aja Kan ada rezekinya.
Ya lupa. Enggak, kalau lu dulu waktu mau ngelamar Mimi apa yang lu siapin? Wah, kalau tadi Gosot bilangnya dia yang ekstrim, kalau gua keluarga Mimi yang ekstrim. Keluarga gue yang ekstrim, dia sampai Jadi stres. ceritanya tanya dulu. Coba gimana? Gimana sih waktu kamu dulu mau nikahin aku? Jadi ceritanya dulu abis pacaran malam minggu, kita memang niatnya dari awal tuh pacaran tuh nggak mau yang main-main lah, yang serius. Ya kita akhirnya nikah ya, iya. Satu saat kan kita suka pulang malam tuh, gue sebagai cowok berpikir nikahnya bakal jadi pertanyaan nih sama orang tuanya gitu kan. Gue juga nggak ngomong sama dia, totonya gue ngomong, Pak, Mah, gue bilang gitu di dua Orang tua gue. Iya. Komang ada niat baik gitu kan. Komang tuh serius sama Wulan, tak bilang gitu. Paling tahun depan lamaran, nih tahun depan lamaran, 1 tahun kosong dulu biar Komang kerja dulu yang agak banyak, agak lama. Tahun ketiga baru nikah. Oh ya udah, papanya juga bilang iya, saya juga ngeliat kamu ngebawa Wulan tuh arahnya gini. Pokoknya bagus-bagus lah, gini. Oke, abis itu selesai lah omongan, ya kan malam itu. Besok paginya nih guys, besok paginya langsung dibilang, ini tanggal udah dilihat, tanggalnya bagus nih tanggal segini. Kakek nenek gue udah nyari tanggal dalam semalam. Padahal gua aja belum ngomong sama bapak gue. Ini terus terang ini. Dia soalnya anak tunggal ya. Iya, ini pokoknya ini banget nih, jujur-jujuran gila tuh waktu itu. Gue langsung, satu sisi gue nggak mau kehilangan dia kan. Asik. Ya udah jalanin aja gitu kan, jalanin dulu set, lama-lama mumet anjir. Sampai emak gue udah ngasih contoh undangan tuh, ini contoh undangan nikah. Langsung udah kayak gue nelfon nih, ya ini mama udah ngasih contoh undangan nikah. Dia makin stres. Alasannya katanya kalau niat baik itu jangan ditunda-tunda. Iya. Niat baik jangan ditunda-tunda, udah cepetan nikah, mumpung masih ada, kakek nenek masih ada ya, kayak gitu. Dulu sih beratnya karena waktu itu ada neneknya masih Nenek almarhum ada, masih biar bisa ada. ngeliat. Tapi hitungannya pacaran berapa lama sih? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi dia tuh abis nembak nih, mau jadi pacar gue nggak? Ya mau. Abis nembak itu langsung bilang, gue serius sama lo, langsung detik Iya, itu juga pada bilang saat itu serius. gue lagi keadaannya lagi males pacaran yang main-main gitu. Kalau lo mau nikah sama gue, ini nih, gue dulunya begini gini kita Ya, pacaran, bukan. nanti kita nikah. Kalau Tapi kalau nggak mau nikah, mendingan nggak usah. Iya. Bilang gitu. tapi secara mental dan finansial udah siap belum pada saat itu? Kalau mental waktu itu gue siap ya, karena gue latar belakang, gaya banget. Tapi dia memang udah dewasa Gua banget guys emang pada nih. saat itu mungkin karena latar belakang gue yang bokap nyokap gue divorce, gue ngeliat kayak gitu, terus kakak-kakak gue udah nikah, gue sempat ngerasain ngurus anak-anaknya Ponakan. mereka, gue ngerasa Ngurusin bekal adik gue juga. ngerasain kayaknya bekal gue udah sedikit ada oke, nih. oke. Nah kalau finansial waktu itu gue berserah diri aja, mungkin nanti kalau udah nikah ada jalan. Iya. Iya kan? Ada harta turun dari langit. Iya, ada harta turun dari langit. Terima kasih mertua yang kaya Banyak raya, anak, nggak ya tahu kan? kan? Banyak anak banyak rezeki katanya, ya kan? Orang banyak anak banyak yang bayar juga ya guys. Kalau gue sekarang banyak anak banyak cucian, men. Iya, banyak anak banyak cucian, banyak anak banyak bayaran. Cuci piring gue kagak habis-habis. Ini beneran, Mang. Banyak anak banyak cucian. Serius gue. Anak gue baru selesai makan gitu. Mama mau ini, iya. Mama mau ini. Lah, lama-lama cucian piring gue banyak banget ya. Jadi banyak anak banyak pusing, kalau gue bilang banyak anak banyak pusing ya. Jadi kurang lebih persiapan gue ya waktu itu gitu aja, udah berjalan set udah jadi. Tapi bersyukur juga sih waktu itu dipaksa nikah, akhirnya nikah juga, alhamdulillah sampai sekarang merasa jadi cowok beruntung. Cielah. Baru anniversary ya. Iya, baru Ya, anniversary anniversary. 8 tahun. 8 tahun. Ini mau 10 tahun ya Iya. kan. Sebelah kita mau 10 tahun, guys. Gagal tapi ya pergi jalan-jalan. Waduh. Gara-gara corona ya, nggak bisa jalan-jalan. Nah mungkin itu sudut pandang laki-laki tuh kayak gitu ya, lebih ke mental, lebih ke psikologis. Kalau lu gitu nyiapin apa, Mi? macam. Gue nyiapin apa ya? Dia nyiapin telur dadar, kalau gue ke rumahnya ada telur dadar mulu pakai keju. Makanya gue gemuk banget pacaran sama dia. Tapi belum sempet ini ya, belajar bikin nasi ya. Bikin nasinya habis itu. Iya. Gue ngasih apa-apa waktu itu. Nasi gue yang bikin, guys. Masak nggak bisa, apa nggak bisa. Segini, guys, airnya segini. Yang tahu masak Satu kasih belas dia, jari yang ya. tahu masak dia. 5 jari lagi gini. Tapi kalau lo bisa kasih tahu ke Komang dulu waktu pas sebelum nikahin ini harusnya nyiapin apa, Mang? Atau lo ya udah kok yang kemarin ya udah gitu, maksudnya udah yang kemarin udah yang terbaik kok gitu, atau ada yang mau lu rubah sedikit apa gitu. Misalnya waktu diulang sebelum nikah kamu pengennya tuh gimana dulu gitu. Dari sudut pandang cowok tuh pengennya ceweknya kayak gimana dulu sih? Kalau sebelum Harus nikah nyiapin apa gitu Kalau maksudnya. sebelum nikah nih, kalau bisa gue bisa ngulang waktu sih, gue pengen nikahnya sama
Luna Mai, Luna Maya mulu. Tamara Plesinski. Ini Luna Maya mulu suka halu dia terkadang guys. Suka halu dia suka bilang, "Yang cantikan aku tuh Luna Maya, cantikan kamu." Ya Allah itu kok Kalau bohong ditanya kayak gitu, banget. kalau ditanya kayak gitu ya gue jawabnya Realistis cantikan dia dong. lah, orang dia Enggak, gue serius, punya. bener. Ini pertanyaan gue serius. PS5, PS5. Tidak ada ACC. Enggak beneran, serius nanya. Gue nanya beneran. Kira-kira lo bakal nyiapin apa gitu maksudnya? Kalau Ini gua- supaya para militan tuh Oh, iya kalau dari iya, cowok iya. tuh ceweknya harus gimana gitu maksudnya. Ceweknya harus gimana? Cowok aja lu deh, lu Cowoknya nyawa deh. Gue sih waktu itu nggak mikir dia harus kayak gimana sih, karena gue ngerasanya nanti kita berdua tuh jalanin aja bareng-bareng, kita belajar dari apa yang kita jalanin. Gue sih mikirnya yang santai-santai aja gitu, nggak mikir gue punya planning kayak gini-gini. Gue takutnya nanti kalau gue terlalu planning, takutnya kecewa. Yes. Gue mikirnya gitu doang, jadi gue biarin aja. Yang penting gue dari awal garis besarnya udah tahu kita serius komitmen, mau punya anak, sampai gue memutuskan untuk berhenti minum, berhenti ya segala-gala, karena gue mikirnya biar panjang umur, sehat segala macam, gue jalanin hidup sama dia. Yes, Ya udah gitu Bisa aja sih. nemenin anak sampai tua ya Iya, kan. nggak ada dari dulu, nggak ada aneh-aneh mau gini. Nanti pokoknya mesti anaknya segini enggak. Yes, enggak. Kalau kamu, tahu kalau kamu, baru. kalau kamu, Apaan? kalau kamu balik ke Gesit dulu mau nyiapin apa? Nyiapin kamunya gitu maksudnya. Nyiapin kamunya mau punya bekal apa gitu? Yes, betul. Oh, apa ya? Enggak ah. Udah cukup. Soalnya dari SD udah nyiapin dirinya tahan. Dia dari Iya, SD udah nyiapin siap, dirinya. udah siap dia. Udah ngerti sakinah mawaddah warahmah dia dari SD. Dari SD guys, gue aja baru denger SMA. Dia dari SD udah ingat saya terima udah dihafalin gue rasa dari SD. Gue yang nggak siap apa-apa emang. Latihannya sama boneka. Saya terima nih. Kok jadi nggak seru gitu ya? Nah, di umur kita yang waktu menikah 20 ke atas, kira-kira 25 lah, itu aja kita emosinya belum bisa dikontrol, kadang masih suka ribut, kadang masih suka beda pendapat. Bukan kita, ya kan? lo sama gue doang Mi. Kalau mereka kayaknya udah siap ya, tinggal sabar-sabar nerima sabar-sabarnya aja ya kan. Karena sesungguhnya ketika Cewek-cewek menikah labil itu, loh kita. ketika nunggu menikah itu, laki-laki itu hanya disuruh bersabar, karena perempuan kan kadang kalau mau menstruasi emosian, apalagi pas hamil hormon berantakan emosian, abis lahiran makin barbar, secara 2 tahun ngetein mulu, capek. Itu pesan bokap gue dong. apa? Bokap gue tuh cuma pesen satu doang, kalau mungkin nggak tahu ya orang lain gimana, mungkin ya mungkin bayangan gue tuh kamu harus kerja keras, kamu harus ini gini. Enggak, bokap gue cuma satu gitu. Nanti kalau sudah jadi suami, pesan papa cuma satu, kamu mesti jadi orang yang sabar. Gue tuh dulu bingung tuh kenapa disuruh kayak gitu kan. iya. Ternyata itu bermanfaat banget dalam Kehidupan. kehidupan berumah tangga gue, yang sabar ngadepin bini gue lagi menstruasi, menjelang menstruasi, menjelang tanggal tua, menjelang anak mengambil rapot, mau ujian, Banyak itu ya. sabarnya banyak, buset, nggak main-main itu. Jadi yang sabar lagi doang, cewek nggak usah ya? Cewek juga sabar, Oh, iya. sabar ketika gue pergi keluar, dia sabar nunggu gue di oke, rumah ya oke, kan, oke, walaupun dia nggak pernah nelfonin gue kan, handphonenya di silent, terus nggak bunyi, gue telepon nggak ngangkat dia. Mungkin kalau laki-laki harus Dulu sabar kamu, ya. dulu kamu apa? Kalau kamu apa? Pesannya apa? Pesan nih buat yang mau dari- serius atau menikah gitu. Kalau laki-laki lah, laki-laki dari kemarin soalnya aku terus sih sama Mimi. Buat militan. Nah, buat militan. Pesannya buat laki-laki. Ya benar sih, sabar, terus ikhlas. Ikhlas. Iya, Benar, benar. Terus sama ya ikhlasnya tuh dalam artian kita kedepannya bakalan belajar bareng-bareng karena pernikahan itu kan berdua kan ibaratnya. Tuh. Ya itu. Belajar bareng-bareng seumur hidup, karena pernikahan itu belajar setiap hari. Iya, tapi kalau belajar bareng-bareng iya sih. Udah 10 tahun Iya. tetep aja gue belajar. belajar tuh sampai kita Pasti, tua. pasti. Belajar itu nggak ada tingkatan mau sampai mana. Iya, iya, benar. Kebutuhan kita kan makin naik. Dan lo ngerasa Mimi berubah, lo berubah gitu juga kan sama kan? Merasa gue makin Iya, gendut, dia pelan-pelan. makin gendut, ya kan? Kalau itu sih kayaknya udah Berubah, pasti ya. itu berubah gak sih? Berubah ya? Kenapa berat badan? Coba bapak editor jangan ketawa aja. Yang paling berubah sebenarnya apa sih kalau waktu sebelum nikah sama udah nikah tuh? Ya, coba Heeh. cowok-cowok Kamu. gimana? Dari sebelum nikah sama setelah nikah. Dalam menghadapi persoalan di diri Soal kamu atau kehidupan. di Apa ya? Lu bingung mau jawabnya. Gue dulu deh. Coba ya, gimana? Kalau Perbedaannya. gue dulu mikirnya gini, kalau sebelum nikah dan sesudah nikah, ketika sebelum nikah itu, gue mengambil solusi dari setiap permasalahan gue tuh hanya mementingkan diri gue sendiri yang jelas. Jadi kalau misalkan gue nabung nih, gue mau beli CD original, kaos band, ya kan. Kalau sekarang ada duit lebih, mau beli kayak begituan kayak, mendingan gue ajak anak-anak gue main, mendingan buat
sekolah apa gimana, bedanya sih ke situ, sama mungkin lebih ke waktu ya. Nggak tahu sih kalau di luar sana banyak yang waktunya mungkin fleksibel, cuma kalau dari gue sih ikhlas yang tadi kata Gosot bilang itu, ikhlas itu ketika nanti lu mulai mengurangi aktivitas lu yang bisa lo lakukan saat lo sendiri, Egois ya. menjadi iya, Mengurangi iya, keegoisan ya. begitu mengurangi keegoisan sih. Tapi soalnya apa ya? Dari dulu emang prinsip gue kan urip iku urup gitu ya, ibaratnya Iya. hidup buat Hidup orang lain itu hidup buat ibaratnya. orang lain. Jadi ya sampai sekarang ya emang buat orang lain gitu, jadi kan hidup buat insan keluarga. juga, buat keluarga, buat Sampai yang lain. nangis, gue Kadang-kadang- denger lu ngomong gitu. Enggak, tapi sekarang kayak nonton. Tapi sekarang dia tuh udah mengajarkan gua untuk urip itu urup. Maksudnya gimana ya? Jadi gua harus bisa ngerti kalau misalnya dia nggak terlalu gua mengedepankan orang ya banyak daripada keluarga sendiri. gitu maksudnya. Jadi dia sekarang udah yang sampai ya udah gitu. Maksudnya di keluarga yang penting baik-baik aja gitu. Sekarang gua ke orang lain gitu lain. maksudnya. Jadi menebarkan si urip itu Kebaikan. kepada keluarganya sendiri dulu gitu maksudnya. Hidup untuk bermanfaat tuh orang banyak ya. Cowok banget itu lu. Emang Masalah iya, kayak emang cewek nggak bisa kayak gitu. bisa dong. Iya, Lah, bisa kan? kalian memutuskan untuk punya anak, melahirkan itu Oh iya juga, sih, iya sih. itu udah waduh, Hidup mulia lebih ke sekali. anak ya. Bisa banget. Tapi itu mau memang PS5 nih, Enggak, PS5. itu tapi ini gue bukan gombal serius ya. Gue sangat menghargai dia itu ketika gue ngelihat Mimi itu lahiran di depan mata gue itu sampai nangis kayak gitu. Di situ semua niat-niat bandel gue tuh hilang tuh. Oh, jadi tadinya udah punya niat bandel. Bandelnya bukan enggak. Bandel Kejebak apa gue nih? guys, Bandel kejebak gue, apa kejebak. Bener tapi pas ngeliat gitu tek langsung kayaknya dia emang satu-satunya sih. Cie. Mau borak-borak begini juga tetap punya sendiri ya. Iya, iya. Tapi di belakang kalau kesel gitu ya. Ya paling ntar ada instastory aneh gitu ya. Serumit itu kan guys pernikahan dan sudut pandang laki-laki, sudut pandang Iya, perempuan. bener. Buat Ternyata kalian-kalian ya, ternyata, para militan yang masih di bawah 20 tahun yang bilang nikah itu kayaknya Fairy mulus tale, banget, indah, mulus banget, apa aku mau segala banget macam, teruwu gitu ya. Nggak semudah itu guys. Nggak teruwu saat kalian memberi bunga, membeli cincin, dan saya terima nikahnya dan lain-lain ya. Ternyata di dalam itu rumit, Bo, ya kan. Tadi gue tuh ditanyain. Serumit mikirin militan dana gitu. darurat kapan kumpul kalau gue. Aduh. Tadi gue tuh ditanyain tuh pas apa buat pesan-pesan buat militan sebelum nikah apa, gue nggak ditanya. Udah tadi lo duluan kan tadi. Ya lu duluan itu. Bukan, itu mah perspektif setelah nikah dan sebelum nikah. Oh iya. Iya. Kalau Apa sih Tanya lagi dong. menurut kamu kalau buat sahabat militan, para teman-teman militan yang masih di bawah 20 tahun tapi pengen banget nikah? Di bawah 20 tahun nih, gue mikir lagi nih jawabannya. yang normal dulu deh, yang normal. Yang normal dulu sebelum nikah deh. Gue ngomong ini sebelum nikah aja deh, pesan-pesan Oke, buat sebelum militan. nikah. Terutama cowok ya. Dari sama cowok nih. Pertama sih kalau gue bilang siapin mental. Mentalnya itu adalah untuk menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi setelah nikah, baik dari waktu, baik dari finansial, baik dari baik-baik saja, baik dari baik-baik itu. Ya arahnya sih ke situ, karena nikah itu ya nggak semuanya hilang sih selama lo masih bujangan, enggak. Cuma memang bakalan ada perbedaan di situ. Jadi saran gue sih lo siapin mental. Kalau misalkan lu masih pengen main-main, Yes. masih belum bisa. Tapi kan bisa main juga. Gisel masih bisa main kok. Main-mainnya Udah nikah tuh sama gua. artinya ini kan Main-main dalam kita hubungannya. hubungan. Oh. Main-main dalam arti kata jajan. Kalau lo gitu masih ya. mau jadi fucek boy, Fucek boy, masih yang jajan sana berbangga-bangga gue masih, cewek gue sini ada lagi sini, belakang gue ada. Oh, cewek gue yang sini cewek. gede nih. Wah, itu cowok-cowok kan kadang gitu. Dia cewek baru nih. Maafin istri saya ya, emang begini orangnya. Obrolan cowok kan kadang nggak seputar itu aja kan. Jadi kalau misalkan lo memang belum siap berkomitmen, masih menganggap masih cewek-cewek banyak gue peluk gue jadi suatu kebanggaan, nanti dulu. Kalau misalkan lo masih menganggap hobi lu lebih diutamakan daripada itu, ya balik lagi ya, lu bisa kondisikan dengan istri lu. Cuma kalau menurut gue kalau hobi lu lebih berat daripada keluarga lu, ya Ntar dulu. siap aja gitu loh. Pokoknya pintar-pintar lu berkomunikasi aja sih sebenarnya. Yang penting tetap jadi Oh, diri iya sih. sendiri. Itu sih komunikasi Gitu. juga penting sih. Komunikasi itu Harus penting. pintar ngomong. Cuman Tapi jangan ngibul kayak vikinisasi nanti. Pintar ngomong, Habis ngibul. nikah aku beliin ini itu
ini, tapi nggak terjadi ya kan. Nah. Kalau komunikasi tadi ya gimana ya komunikasi? Soalnya dia tuh aneh banget waktu sebelum nikah sama gue, dia tuh iya aja. Begitu udah nikah, nah itu. Yes man dia. Yes gitu. Jadi itu bagian dari komunikasi Jadi itu. enggak, jadi dulu tuh waktu pacaran tuh sering nyimpen sesuatu gitu ibaratnya, baru diobrolin gitu. Sekarang semakin kesini kayak karena pengetahuan komunikasinya juga semakin tinggi ya ibaratnya. Bener-bener. Terus Ketemu terus juga kan. tandemnya juga suka ngomong juga. Jadi setiap ada sesuatu ya langsung harus diomongin saat itu juga. Tapi kadang iya, tapi kadang juga ada yang direm dikit juga sih, karena kan itu ada menstruasi, ada tanggal tua. Oh gitu ya. Itu yang mesti kita baca ya. Balik lagi ke Iya. para cowok ya. Coba diingat. Ini ada- Berarti catatannya lagi adalah ribut di rumah atau apa nanti ntar dulu nih. Tapi itu penting loh Ngomongin guys, ntar dulu. punya masalah, Ntar dulu. ya kan punya masalah hari itu harus selesai juga kan, itu penting banget tuh. Punya masalah ternyata hari itu. bapak-bapak ini tuh hafal loh tanggal tua, kapan mau ini. Iya, kita diem-diem tahu. Makanya Menstruasi kalau dia udah mulai gini-gini gitu ya. mendingan kita diem aja. Gitu. Kalau dia ngomong apa? Iya. Oh dia kadang gini, kamu belum mens juga yang belum. Oh ya udah deh, mesti menahan lagi. Jujur aja sampai hari ini gue masih nanya nih. Jangan-jangan jadi anak ketiga jing. Serumit itu guys pernikahan. Tenang, di perut, ngeluarin di perut. Keluarin di perut Enggak, siapin tapi tisu. tapi kan? juga jangan ditakut-takutin, kan banyak yang indah-indah juga kan, maksudnya. Oh, yang jelas kalau indahnya lebih banyak dong. Iya. Wah, salah Tapi satunya harus yang paling siap. enak tuh ngeluarin di dalam. Aduh, Karena nggak perlu tisu dan nggak perlu yang lain-lain. nggak usah guys. takut-takut lagi nih jadi atau enggak. Udah. Bebas. Gila. Gue bisa ngomong gua. Gak bisa ngomong gua kalau gini-gini. Dia nggak mau. Ya kan. Tapi emang iya sih. Iya kan? Iya kan? Ngerasain yang namanya bilang, Udah. ditahan terus. Jangan. Itu bisa Sorry. jadi bahan, itu bisa jadi bahan aja Iya, ntar, jangan. ntar kapan lagi ya. Tapi udah jangan dibahas di sini, oke? Bahan lagi ntar sex education mungkin. Nanti dia yang lain kepengen bahaya loh kan. Nah, buat teman-teman militan mungkin yang udah kebelet nikah banget. Tapi ada satu sih yang gue penasaran. Ya anak lu kan cewek semua. Hah. Udah kepikiran belum sih kalau anak lu dilamar orang gitu-gitu? Itu yang kadang-kadang gue malam-malam kadang kalau sempat kepikiran kayak gitu gue sedih sendiri tau gak lu? Iya, gue tuh Dia meloan. gue orangnya meloan sih, gue terus terang. Jadi kadang-kadang gue berpikir anak gue nih cewek, karena itulah gue kadang-kadang lebih berpikir nanti kalau mereka pacaran nggak bakal gue tahan. Iya. Oke lah, karena daripada gue tahan mereka ngumpet-ngumpet Di kan, belakang. Nah, tuh, bol bener gue lebih ngarahin dia. Doang. gue lebih ngarahin tuh untuk mereka kalau mau pacaran biar mereka semangat sekolah. Gue lebih arahnya ke situ biar semangat sekolahnya gini sekolah. Cuma jangan arahnya yang aneh-aneh karena memang gue bimbing banget, apalagi gue jujur aja gue protektif banget karena anak gue cewek kan. Lebih aduh puyeng banget sebenarnya. Mendingan dia pacaran aku bilang. udah tahu jawabannya. Apa? Nanti kalau ada pacaran, lo mau niat pacaran doang atau mau nikahin anak gua nantinya? Wih. Langsung stres tuh cowok. Mau ngapain kalau nggak komitmen? Bisa Besok- pacaran sampai SMP mau ngapain ya, Sal? Besoknya dia ngomongin gini, bapak lu abri ya. Lu apa? kalau udahan deh sama Yuna. Kenapa? Dia mau disuruh kawin sama bapaknya. Mau main-main aja, mau pergi aja udah. Cabut. Nggak usah dekat-dekat anak gue. Mau main sama gua boleh sih. Gua bisa main. Gue malah kalau ngomong sama Mimi biarin dia pacarnya banyak gitu, nggak apa-apa. Jadi pacaran ntar putus, dia jadi tahu gitu buat Ya, pengalaman hidupnya dia pengalaman juga. ngadepin cowok kayak gini. Malah dia cowok sempat kayak bilang gini. nanti kalau anak kita kelabing kita ikutin aja, kita intilin. Iya, Kita berdua begitu. Kita kayak gitu, biar tahu Emang semuanya. kangen aja dia. Nah, biar tahu semuanya dari kita, jangan belajar dari temen-temennya. Iya, bener-bener, Itu nggak ngerti dia plus minusnya. Kalau tahu dari Mendingan- kita sendiri langsung kan mereka tahu apa yang dicontoh. Yes, iya, misalnya iya. aku mau pacaran boleh, ntar datang aja pacarnya ke rumah, pacaran di rumah, jadi kan bisa kepantau tuh kan. Tapi balik lagi memang kita berdua nggak nyaranin untuk seks bebas ya. Yes. Nah, Ya iyalah, gue juga enggak nyaranin, siapa yang nyaranin? arahnya nggak ke situ maksudnya. Tidak menyarankan Kan kita seks tadi bebas. kita ngomongin clubbing, ngomongin pacaran yang banyak, enggak tapi enggak. Enggak. Cuma memang Karakter ya, maksudnya memahami orang gitu Iya. ya, gimana Iya itu buat sosialisasi tentang buat belajar, berhubungan gitu. buat mereka ini juga, kalau apa sih namanya, kayak belajar berkonflik. Kayak aku pernah bilang kan,
sebenarnya orang berpasangan itu maksudnya orang kenapa harus pacaran ya karena kalau dua orang beda karakter itu kan pasti akan ada konflik. Nah, kalau lo nggak punya pengalaman untuk mengatasi konflik dari dua orang yang berbeda, terus lo nantinya tuh lo gimana gitu ketika lo menghadapi konflik pas udah nikah gitu, maksudnya ya kan nggak punya pelajaran dong jadinya. Itu yang tadi kita bilang, membangun pengalamannya bukan berarti udah nikah sebelumnya, Iya, bukan. iya, pengalaman berkomunikasi, pengalaman berkonflik itu tadi. Berkonflik dengan beda kepala Iya, ya. beda kepala karena kan kayak gue sama Gesit udah nikah 10 tahun, tapi kita tetap sama-sama belajar. Dia juga ada berubah, gue juga ada berubah gitu. Kan sama-sama belajar terus kan, ya itu udah mulai agak gimana ya, kalau berkonflik udah nggak kayak dulu waktu awal nikah. Ya meledak-meledak gitu ya. Ya masih kadang meledak-ledak, cuma maksudnya kita udah sama-sama maksudnya dia kesana gitu. Masih lah. Udah tahu sela-selanya Iya, ibaratnya maksudnya ya. karena kan kita udah punya pengalaman berkonflik itu tadi gitu. Gara-gara konflik kita jadi makin dewasa. Mungkin ganti-ganti Banyak yang pacar, ganti-ganti pacar tuh bukan berarti fucek boy atau fucek girl gitu ya. Mereka mencari belajar dari cowok kayak gini, cewek kayak gini, lebih untuk dewasa dari konflik tadi yang lo bilang itu ya, Tan. Yes. Iya. Tapi kesimpulan akhirnya setuju nggak kalau nikah muda? No. Gue juga no. Apalagi kalau buat gue cewek. nikah muda tapi dewasa ya nggak apa-apa sih. Kalau aku tapi tak begini. Asal Nikah jangan muda tuh berarti di bawah 19 ya berarti ya. Iya, Oh, kalau di bawah 19. 19 jangan lah ya, jangan. Lo kalau di bawah 19 mendingan lo nikmatin dulu hidup lo, main Yes, sana puas-puasin. sini. Jangan buru-buru. Aduh. Puas-puasin jajan hobi ini, beli itu, beli ini. Ntar Masih nakalnya banyak telat ya? kegiatan. Iya, Pokoknya bandel jangan puas-puasin. telat deh. Puas-puasin dulu, mengeksplor diri kalian. Jadi umur berapa dong bolehnya, Pak? Buat nikah Idealnya berapa kalau gitu? Waduh, balik lagi ke pribadi masing-masing ya kalau masalah gitu. Cuma kalau menurut gue sih ngitung kuliah tuh selesai berapa, sekitar 23 sampai 25 lah. Yes. Asal jangan lebih dari 30, nggak sehat lo. Yang cewek ya, yang cewek ya. Yang cewek mungkin. Yang cewek ya. Tapi masih bisa bahagia loh. Kemarin tuh gue mau jodohin temen gue, dia tuh seumuran gue. Tau-taunya gue bilang, Oh iya. gue mau jodohin sama yang seumuran. Dia bilang, nggak mau, gue maunya yang lebih muda daripada gue 7 tahun lah. Gue bilang aja, lu pedofil lu ya. Taunya ternyata dia berpikir bahwa Iya. kalau gue mau cewek yang umur lebih muda segini Biar karena kondisinya biar sehat gitu. Karena cowok arahnya mikirnya ke sampai situ. Walaupun memang kondisi cewek tuh beda-beda ya, ada yang sehat, ada yang ini. Cuma memang meminimalisir kemungkinan buruk itu oke sih sejak dini ya. Oke, dia berarti mikirnya udah lebih Jauh. advance ya. Padahal dia bukan dokter kandungan, bukan. Tapi gue ngerti ya. Keren juga. Ya berarti dia udah baca banyak literatur mungkin ya. Iya. Jadi lo big no untuk nikah muda di bawah 20 tahun. Enggak ya. Pacarannya itu yang lama. Puas-puasin ganti-ganti pacar, puas-puasin Nggak apa-apa, berarti hobi, ya kan ya nggak apa-apa, puas-puasin Bener. explore, banyak banget kegiatan di luar sana, nggak melulu tentang kawin, bisa Iya, bener. hobi, kerjaan, Nikah, kalau nggak nikah lagi. bohong-bohongan aja. Jadi nggak usah nikah tapi manggil mama papa. Kacau. Pak, Mama, kamu di papa, mana, aku Pak? Aku lapar, bawain sebelah. Jadian 2 hari, anniversary 2 hari ya sayang. Bener, 2 hari. Pak, kamu di mana? Bawain aku sebelah, Pak. Tahu aku kenapa sekarang mereka berdua saling melengkapi, Sal. Coba. Sefrekuensi ya kan. Jadi yang buat Tapi iya gitu ya. benar ya. Gue juga tidak. Kalau kita jadi kesimpulan kita berempat tidak menyarankan untuk Tidak Menikah untuk muda. menikah muda, tapi kita juga tidak menyarankan untuk seks bebas dan kita juga tidak menyarankan hal-hal yang aneh-aneh. Mungkin lebih kayak nggak melulu tentang seks kok. Kalau umur-umur muda pengen kawin atau nikah masih banyak Menikah yang itu bisa. bukan cuma sekedar ada di tempat tidur doang gitu, Yes. maksudnya masih banyak, masih bisa di tempat lain apa kan? Wah. Ini mulai nih. Ketularan kok. Dia udah diem aja, males. Nggak, pokoknya intinya banyak hal lain yang apa ya, Bisa dilakukan. ya lebih kompleks gitu, nggak cuman sekedar itu doang gitu masalahnya. Jadi ya mempersiapkan mental itu tadi. Yes. Bagus-bagus bisa mempersiapkan dana darurat. Apa sih gue? Ingetin dulu dong, mental. ingetin dulu alasannya kenapa kita nggak setuju. Ya karena itu tadi soal mental dan fisik kan. Kalau perempuan lebih ke fisiknya itu fisik. tadi. Fisik, karena tulang panggul ini kita belum siap untuk melahirkan ketika masih di bawah 20 tahun. Mungkin otot-ototnya atau mungkin gimana, gua nggak ngerti ya, bukan anak kedokteran juga. Jadi Yang penting jonjot sama si keluarganya nggak ini. belum siap gitu ya, makanya angka Manusia. kematian nih
Bahasa Bekasinya keluar juga. Iya, bahasa Bekasi nongol. Udah nih terlalu panjang nanti pembahasannya. Terlalu panjang. Ini udah masalahnya Nextnya jadi. mau bahas apa sih Lita? Iya, kita mau bahas apa? Ya, ide dong, boleh komen di Instagram dan di YouTube channel Hype. Apakah dua orang ini harus ada di antara kita lagi? Harus hadir kembali Atau kita dengan berdua aja? apapun Kalau hadir pembahasannya. lagi ntar nggak militan dong ya dia. Apa tuh? Apa? Nggak tahu. Dia belum Gua kira ada bomnya. Saya belum nyiapin guys. Aduh. Mancing tapi belum nyiapin ya. Gagal ini. Coba diulang ya. Mancing kayaknya nggak di sini. Nggak dapet apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nah, tuh, boleh di komen kira-kira kita bahas apa Iya. lagi. Terus Episode diajak lagi depan. nggak sini para bapak biar ada sudut pandang Iya. cowok-cowok. Oh, parenting ya. Bawa banget kita. Tuh kan guys, gue bilang juga apa ini Isal di belakang nih umurnya doang muda, ya kan? Ini kita udah tua. Kita membuka lowongan buat ini juga calon Jomblo guys, jomblo, ya kan? high quality jomblo sangat matang gitu ya. Sangat matang dalam berpikir. Militan kalau mau ngasih saran buat tema berikutnya boleh. Boleh kan? dia, boleh Masukan banget. buat kita. Ini jangan lupa komen, like, subscribe, Yes. terus follow. Kalau ada yang mau DM. salam-salam sama itu editornya namanya Ya, boleh. Nanta Faiza. Dia sudah cukup Atau matang loh Pups. guys. Ya. Masih muda dan matang, siap untuk dibuahi. Loh, kok dibuahi? Dia Buahi dong, buahi Balik ya? dong. Udah capek gue ketawa mulu ada lo bang malahan. Jadi buat kalian-kalian Makasih ya kesimpulannya itu militan ya. Terima kasih Makasih. sudah mendengarkan, sudah menonton kami. Dami, Damang. Dah.